Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sungguh berharap Ibu Bapak dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan penuh sukacita. Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang hari ini masih berjuang berpulih dari COVID, kami sungguh berharap Bapak Ibu tidak kehilangan pengharapan. Di penghujung bulan pembangunan Gereja Kristen Jawetan, kita bersama-sama akan memasuki ibadah keluarga Gereja Kristen Jawetan. Dan untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita sambil kita menyanyikan lagu dari Kitung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Dalam penyerahan diri, mari kita mengaku demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Kasih Bapa begitu besar di dalam kehidupan anak-anak-Nya. Ia senantiasa memelihara dan hadir, memberikan kekuatan dan pengharapan. Wujud sukacita kita atas kasih Bapa yang besar, kita nyanyikan melalui Kitung Jemaat nomor 389, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya.
Tiba saatnya kita bersama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur untuk setiap kemurahan, pemeliharaan, dan pengasuhan-Mu di dalam dan di atas kehidupan kami. Bahwa kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan dan daya juang. Nyatanya kami menyadari bahwa di dalamnya Engkau hadir. Firman Tuhan senantiasa menjadi suluh dalam perjalanan hidup kami yang terkadang diselimuti dengan kegelapan dan kemuraman. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menjadi terang, membuat kami mengerti dan terlebih lagi melakukannya. Dalam penuh penyerahan diri dan kerendahan hati kami bawa hidup kami sepenuhnya dalam kehendak dan rancangan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, bab 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, serta sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Invictus. Terlepas dari malam menyelimutiku, hitam memenuhi lorong dari ujung ke ujung. Aku berterima kasih. Tuhan membuat jiwaku tak tertundukkan. Ketika terjatuh, aku tidak merintih atau menangis keras. Ketika dihantam keadaan, kepalaku berdarah, tapi aku tetap tidak tunduk. Terbayang di luar sana, kemarahan dan air mata berlindung dari ketakutan. Dan tahun-tahun mengancam. Temukan aku tidak takut. Karena ini bukan tentang bagaimana harus melewati gerbang ini, tapi bagaimana hukuman ini harus dijalani. Aku adalah penguasa takdirku. Aku adalah pemimpin jiwaku. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, puisi pendek Invictus yang ditulis penyair Inggris William Ernest Henley tahun 1849 sampai 1903 dengan konteks ketika ia sedang berjuang berpulih dari sakit paru-paru. Puisi ini menginspirasi Nelson Mandela, presiden pertama dari kulit hitam Afrika Selatan.
Kerasnya penjara dan pengapnya jeruji besi nyatanya tidak menghentikan Nelson Mandela untuk melawan praktek politik diskriminasi kulit hitam di Afrika Selatan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin seorang mengalami penderitaan sedemikian berat bagi sebuah kebaikan yang dia perjuangkan? Bagaimana mungkin seorang mengalami kerasnya perlakuan di dalam penjara untuk sebuah keadilan yang ia sedang perjuangkan, dan dalam waktu yang sama ia terus berpengharapan? Kekuatan Nelson Mandela, selain karena pengharapannya kepada Allah, ia termotivasi dan terinspirasi oleh puisi ini. Invictus dalam bahasa Latin memiliki arti tak terkalahkan. Puisi ini bercerita tentang bagaimana seseorang menghadapi kematian dan dalam waktu yang sama dia berpegang teguh pada martabat sendiri, terlepas dari penghinaan, terlepas dari hinaan yang ia alami. Ataupun bagi kita yang saat ini membaca yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permasalahan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian mungkin menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai manusia yang fana. Sebab kefanaan manusia itulah yang membuat hidup manusia penuh dalam keterbatasan. Hingga saat ini mungkin ada banyak hal yang dengan mudah kita pahami, ada banyak hal yang mungkin bisa kita maklumi, tetapi juga kita masih berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, yang tidak dapat kita mengerti. Dalam situasi kita saat ini kita berhadapan dengan pandemi, di samping itu kita masih berjuang berpulih dari bencana. GKJW juga sebagai gereja milik Tuhan, juga terus meneguhkan panggilannya di tengah tantangan dan dinamika di dalamnya. Ada banyak pertanyaan tentang situasi-situasi yang kita hadapi yang seringkali membawa kita berhadapan dengan krisis. Pertanyaan tentang mengapa ini terjadi. Mengapa musibah, penderitaan dialami juga oleh orang-orang baik. Bagaimana kita bisa memahami penderitaan yang mungkin sebelumnya kita pahami sebagai sesuatu yang dialami oleh seorang yang harus menjalani sebuah hukuman karena dosa dan kesalahannya. Tetapi suatu waktu juga terjadi pada orang-orang baik dan orang-orang saleh. Di mana Allah? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman yang bertanya mungkin adalah iman yang hidup. Tentu saja kita boleh mempertanyakan segala hal kepada dan tentang Allah. Tetapi hari ini kita juga diajak mencari jawabnya melalui bagian dalam Alkitab, yaitu melalui cerita salib. Dalam bagian kitab kita hari ini, kita sedang diajak melihat kehidupan melalui salib. Bahwa mungkin kita tidak bisa menolak sebuah penderitaan yang tidak harus kita tanggung, atau mungkin keburukan yang kita alami itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya kita bertanggung jawab atas respon dalam kita menghadapinya. Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan kalah? Ataukah kita menyambutnya sebagai kasih karunia? William Ernest menyatakan di dalam puisinya, Tuhan membuat jiwaku tak tertundukkan. Di akhir puisinya ia menyebut, aku adalah pemimpin jiwaku. Apakah kita akan memilih untuk terus berjalan dengan tabah dan juga tidak melupakan untuk terus bertumbuh? Di dalam bagian kitab kita, Petrus meneguhkan bahwa memang tidak mudah menjalani kehidupan dalam penderitaan dan salib.
Dan karena itulah mengapa kemudian Kristus meninggalkan keteladanannya di dalam kehidupan kita. Ia yang tidak berdosa, tetapi ia yang dicaci maki, ia yang dihakimi, dan ia yang menderita. Dan karena pilihan itulah kemudian Yesus menderita demi kebenaran, supaya saya, ibu, bapak, dan saudara mengalami penyelamatan. Dan melalui bagian kitab ini kita bisa melihat, menjawab pertanyaan di mana Allah. Bahwa nyatanya ia bukan berada di pinggiran saja, sedang mengkhotbahkan, memberikan tips bagaimana menghadapi penderitaan dan pergumulan. Tetapi ia sedang bersama dan berjalan dengan kita. Ia juga merasakan kesakitan. Ia juga menangis. Ia juga gentar menghadapi maut. Dan ia memiliki bilur-bilur di punggungnya. Ia adalah Allah yang mengalami penderitaan dan salib, tetapi ia juga Allah yang ada dan hadir di dalam setiap pergumulan kita, dan dalam waktu yang sama memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangannya. Memberikan waktu bagi kita untuk belajar tegar, berdiri, dan bangkit memasuki kehidupan baru. Dan salib dalam bagian kitab kita tadi menceritakan, mungkin kekerasan, caci maki, ancaman jelas bukan sebuah solusi atau bentuk perlawanan. Tetapi biarlah waktu yang menyingkap kebenaran. Mungkin diam, itu adalah bentuk perlawanan Yesus Kristus. Seperti halnya penjara menjadi bentuk perlawanan Nelson Mandela. Tetapi nyatanya apa yang dilakukan Yesus Kristus mengubahkan banyak pribadi yang kemudian dengan daya juang, dengan jiwa-jiwa yang tidak terkalahkan, membagikan kabar baik tentang keselamatan Yesus Kristus yang ditawarkan bagi semua orang, pengampunan dan rekonsiliasi yang ditawarkan pada semua orang tanpa terkecuali. Maka ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari salib Kristus Yesus. Allah yang tidak semata-mata memang membebaskan kita dari setiap situasi sulit, tetapi ia Allah yang juga tidak membiarkan kita menghadapinya seorang diri. Mungkin salib tidak mengangkat kesulitan, beban, penderitaan kita, tetapi ia sedang mengangkat pesimisme. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memilih untuk tidak menjumpai para muridnya di tengah-tengah keputusasaan dan di tengah-tengah kebimbangan para murid. Apa jadinya ketika Nelson Mandela menyerah di tengah-tengah perjuangan terberatnya? Ketika ia melihat bahwa perjuangannya kemudian menjadi sia-sia. Memilih menyerah pada budaya apartheid karena penjara terlalu berat. Menjadi tahanan politik 27 tahun bukan hal yang mudah. Apa jadinya ketika ia kehilangan pengharapan? Apa jadinya ketika ia berputus asa di tengah situasi itu? Nyatanya, ia menolak untuk kalah. Sehingga apa yang kemudian menjadi perjuangan lanjutannya, membawa sebuah perubahan, perdamaian bagi tanah tercintanya. Ketika ia memilih untuk rekonsiliasi, alih-alih balik menindas, ia memilih untuk menjadikan lawan politiknya sebagai sekutunya, memberi jalan pengampunan, dan kemudian bersama membangun negaranya. Jalan perdamaian itulah yang kemudian menjadi jalan pemulihan bagi bangsa besar Afrika Selatan. Kesabaran dalam pengharapan tentu saja berbeda dengan lembek. Kesabaran tumbuh dalam cita-cita dan visi yang jelas, keyakinan yang teguh dan tahu tentang bagaimana mencapainya.
disertai kerendahan hati dan memperjuangkan panggilan dalam kesunyian. Yesus Kristus telah menjadi anugerah bagi Nelson Mandela dan juga menguatkan kehidupan kita saat ini yang juga masih terus dan melanjutkan panggilan untuk membangun Gereja Kristen Cewetan. Membangun gereja kita masih membutuhkan banyak perjuangan dan pengharapan. Karena pengharapan memang selalu menguatkan, meneguhkan, bahkan juga memulihkan. Maka menjadi jiwa-jiwa invictus, menjadi jiwa-jiwa yang tidak terkalahkan, membangun patunggilan akan membawa gereja kita menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di tengah ragam dinamika. Menjadi pribadi merdeka yang tetap optimis, diselimuti tekad berjuang, tangan yang terus bekerja, kaki yang terus berjalan meski harus jalan terjal dihadapi, telinga yang dengan setia mendengarkan firman, dan hidung yang menghirup roh perdamaian, dan mulut yang juga menyampaikan kebenaran. Biarlah juga terlibat bersama dalam terwujudnya patunggilan Kang Nyawiji. Mari kita semua yang sedang berjuang di tengah situasi sulit yang kita hadapi, baik pandemi, bencana, ataupun mungkin kita yang sedang kehilangan, kita yang sedang menghadapi dinamika di tengah kehidupan bergereja kita. Maka mari dengan semangat invictus, mari kita sediakan waktu untuk terus bertumbuh dan mencintai kehidupan ini. Demi kemuliaannya, demi karya penyelamatannya, bagi dunia yang dikasihinya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Sebagai wujud syukur kasih kemurahan Allah menghidupi keluarga dan juga keluarga besar Gereja Kristen Cewetan, mari kita wujudkan syukur kita dengan kita menghaturkan persembahan. Diiringi dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 365 bagian B, baitnya 1 dan yang keempat, Tuhan ambil hidupku. Tiba saatnya kita akan membawa setiap keberadaan kita dalam penyertaan Tuhan. Biarlah di dalam doa-doa yang penuh pengharapan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya. Untuk itu mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami pelajari, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami resapi, dan juga tentu saja rindu untuk kami lakukan. Firman Tuhan meneguhkan kami Tuhan, bahwa mungkin kehidupan kami lekat dan dekat dengan pergumulan. Nyatanya kami belajar dari apa yang boleh dinyatakan Rasul Petrus
dari tokoh-tokoh yang telah memberikan keteladanan, meninggalkan jejak-jejak kebaikan dalam kehidupan kami, bahwa jiwa-jiwa yang tak terkalahkan adalah jiwa-jiwa yang dapat melewati setiap masa sulit dengan terus bertumbuh untuk mengenal Allah dengan lebih baik dan mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu kami hanya memohon Tuhan, biarlah di tengah situasi sulit ini kami belajar dan semakin menghayati bahwa Engkau bukanlah Allah yang jauh. Engkau Allah yang mengenal kami dan Engkau Allah yang sedang berjalan dengan kami. Engkau Allah yang juga meneguhkan kami. Maka hari ini Tuhan perkenankan kami menyerahkan untuk kehidupan gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam berbagai macam tantangan dan dinamikanya, para pelayan dan juga melaluinya sebagai wujud syukurnya kami bawa persembahan hari ini. Maka pelayanan yang boleh dibagikan sebagai wujud keterlibatan gereja sebagai mitra Allah, berkarya bagi gereja dan juga masyarakat, biarlah Tuhan sucikan. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami menyerahkan kehidupan pemerintah, kami menyerahkan kehidupan para tenaga medis yang juga masih terus berjuang berpulih untuk pasien baik COVID maupun para orang-orang sakit yang pada saat ini juga masih berjuang berpulih. Kami menyerahkan untuk upaya penanggulangan COVID-19. Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah Tuhan, tetapi kami percaya dengan bahu-membahu dan menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama dengan bersolidaritas, maka Tuhan akan menuntun dan memberikan jalan kebaikan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Ada banyak tantangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah sang sumber kecukupan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Dalam kesederhanaan di tengah pandemi, biarlah kami juga belajar bersyukur dan mensyukuri kecil besar pemberian Tuhan, berkat yang kami terima juga dengan mengingat bahwa kami juga terpanggil untuk berbagi berkat dengan sesama kami. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami yang juga melekat dengan pergumulan. Kami menyerahkan untuk sekolah anak-anak dan juga untuk masa depan yang sedang kami renda bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu pasti Tuhan apa dan hal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kami hanya mau belajar berpengharapan sambil terus melangkahkan kaki kami dengan penuh ketabahan. Sebab kami percaya di ujung lorong perjalanan kehidupan kami, di sana ada terang benderang kasih penyertaan Allah yang tersedia bagi kami. Dan Bapa, pada akhirnya kami bawa setiap doa permohonan kami, mengingat bahwa kehidupan kami penuh dengan kerapuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan biarlah kami bawa doa-doa kami dalam penyerahan kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komitmen kita untuk mengikuti jejak Kristus dalam jalan penderitaannya akan kita wujudkan dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama, ikut di Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Dengan bersih hati, terimalah berkat Tuhan. Damai, sukacita, pengharapan yang berasal dari Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, meneguhkan perjalanan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.